Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji regresi sederhana. Sebelum saya menjelaskan video kali ini, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa berkembang maupun channel ini juga bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke, sebelum saya memberikan contoh soal, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu uji regresi sederhana. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan dalam hubungan non-linear, perubahan X tidak diikuti dengan perubahan variabel secara proporsional. Analisis regresi sederhana merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Persamaan regresi linear dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang dimana keterangannya Y sama dengan variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah intercept, dan B koefisien regresi atau slope. Oke, dalam uji regresi sederhana ini ada beberapa langkah untuk kita menguji suatu data. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Setelah kita membuat hipotesis, kita menentukan persamaan regresi. Ya, kita menentukan persamaan regresi. Setelah itu kita menguji signifikan persamaan regresi. Apakah persamaan tersebut signifikan atau tidak. Yang berikut kita menguji linearitas garis linear regresi. Dan yang berikutnya kita menguji apakah signifikansi itu korelasi atau tidak. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulan. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan terhadap siswa SMA untuk mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar siswa atau Y pada salah satu sekolah. Jumlah siswa atau responden adalah 10 orang yang diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada variabel X yaitu minat belajar dan Y itu adalah prestasi belajar siswa. Di mana data penelitiannya ada seperti ini. Ada 10 sampel untuk variabel X dan 10 sampel untuk variabel Y. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah pertama, persamaan regresi Y atas X. Yang kedua, uji signifikansi persamaan regresi. Yang ketiga, uji linearitas garis regresi. Dan yang keempat, uji signifikansi korelasi. Langsung saja kita ke penyelesaian. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Jadi hipotesis yang paling umum yaitu H0 sama dengan R sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar siswa Y. Yang kedua, H1 sama dengan R tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh minat belajar atau X terhadap prestasi belajar siswa yaitu Y. Setelah kita membuat hipotesis, kita langsung menentukan persamaan regresi. Ini untuk menjawab nomor pertama pada soal yang tadi. Untuk persamaan regresi Y atas X, sudah kita ketahui bahwa persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Sehingga kita harus memperoleh terlebih dahulu nilai A maupun nilai B. Untuk memperoleh nilai A dan B itu ada rumusnya. Yang pertama, B yaitu rumusnya N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sedangkan untuk nilai A, itu rumusnya sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Kalian sudah ketahui bahwa N itulah jumlah sampel, sigma X yaitu jumlah sampel, jumlah total X, sigma Y berarti jumlah total Y, sigma XY berarti jumlah perkalian X dan Y, sigma X kuadrat berarti sigma X yang dikuadratkan baru ditotalkan.
Oke, kita langsung ke tabelnya. Tadi pada soal juga, di sini ada responden atau datanya ada 10 responden. Data X, data Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Jadi N sama dengan 10, dan data X sudah di sini, tinggal kita jumlahkan semuanya, dan total sigma X sama dengan 520. Sedangkan Y, kita tinggal totalkan semuanya data dari 1 sampai 10, sigma Y yaitu 560. Sedangkan sigma X kuadrat itu diperoleh dari mana? Jadi misalkan data yang pertama yaitu 45. Jadi 45 dikali 45 hasilnya 2025. Dan selanjutnya 45 kali 45 yaitu 225. Setelah itu data yang pertama sampai data 10 setelah dikuadratkan baru ditotalkan semua. Setelah itu hasilnya sigma X kuadrat sama dengan 27.194. Sedangkan untuk memperoleh nilai Y kuadrat, jadi kita lihat di nilai Y, di sampel pertama 53, otomatis 53 kali 53 hasilnya 2809. Sama seperti sampel pertama, ini sampel ini dikuadratkan semua, dan hasilnya itu kita jumlahkan. Dan hasilnya terakhir, sigma Y kuadrat hasilnya 31.424. Dan sedangkan XY otomatis perkalian X dan Y. Jadi, sampel pertama contoh, 45 kali 53 hasilnya 2385. Begitu juga sampel kedua sampai ke 10, kita kalikan X kali Y. Setelah itu kita jumlahkan dari sampel pertama sampai sampel terakhir, dan hasilnya sigma XY sama dengan 29.203. Setelah kita memperoleh nilai N, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY, kita langsung saja mencari nilai B terlebih dahulu. Jadi, B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan langsung saja N yaitu adalah 10, sigma XY-nya itu 29.203, dikurang sigma X yaitu 520, dikali sigma Y yaitu 560, dibagi dengan N 10 kali sigma X kuadrat yaitu 27.194, dikurang sigma X yaitu 520 dikuadratkan. Dan hasilnya 29.292.030 dikurang 291.200 dibagi dengan 271.940 dikurang 270.400. Dan hasilnya 830 dibagi 1.540, nilai B yaitu 0,54. Jadi nilainya 0,54. Setelah kita memperoleh nilai B, langsung saja kita mencari nilai A. Jadi langsung saja A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X dibagi N. Jadi sigma Y itu 560 sesuai data yang sudah diperoleh, dikali dengan B yaitu 0,54, dan kali sigma X 520 dibagi dengan N yaitu 10. Jadi hasilnya 560 dikurang 280,8 dibagi 10. Sama dengan 279,2 dibagi 10, dan terakhir nilai A yaitu 27,92. Jadi mengerti ya cara menentukan nilai A dan nilai B. Jadi kita harus membuat menentukan nilai B dulu, baru menentukan nilai A. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah X. Jadi A digantikan 27,92 dan B 0,4, sehingga Y sama dengan 27,92 tambah 0,54 X. Jadi itu jawaban nomor 1. Jadi persamaan ini kita bisa mengartikan bahwa jika variabel bebas X naik satu satuan, maka variabel terikat atau Y dapat diprediksikan akan meningkat sebesar 0,54 atau 54% pada konstanta 27,92. Jadi itu arti dari persamaan regresi tersebut. Jadi mengerti ya cara memperoleh atau menentukan persamaan regresi. Oke, kalau mengerti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita menguji signifikansi persamaan regresi. Oke, jadi dalam menguji signifikansi persamaan regresi ada beberapa
tahap atau perhitungan yang harus kita hitung. Yang pertama kita harus menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. JKT itu sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat yang sudah diperoleh nilainya 31.424. Berikutnya kita cari jumlah kuadrat regresi A. Jadi kita singkat JK reg A sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi N. Tadi sigma Y nilainya 560. Jadi 560 dikuadratkan dibagi 10 hasilnya 31.360. Ngerti ya? Oke, berikutnya kita mencari jumlah kuadrat regresi B bagi A. Jadi JK regresi B bagi A sama dengan B dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Jadi masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi B itu 0,54, sigma XY 29.203, sigma X yaitu 520, sigma Y itu 560, dan N sama dengan 10. Langsung saja 0,54 kali 29.203 kurang 29.120. Jadi 0,54 kali 83 hasilnya 44,82. Jadi mengerti ya? Oke, berikutnya kita menentukan jumlah kuadrat residu atau sisa. Jadi residu ini adalah artinya sisa ya. Jadi rumusnya JK res sama dengan JKT dikurang JK reg A dikurang JK reg B per A. Jadi JK res sama dengan JKT tadi 31.424 dikurang JK reg A yaitu 31.360 dikurang JK reg B per A yaitu 44,82. Dan hasil dari JK res adalah 19,18. Oke. Setelah itu kita menentukan rata-rata jumlah kuadrat regresi A. Jadi rumusnya RJK reg A sama dengan JK regresi A dibagi DB regresi A. DB ini adalah derajat bebas. Jadi derajat bebas regresi A yaitu 1, sehingga 31.360 dibagi 1 hasilnya 31.360. Setelah itu kita menentukan nilai rata-rata jumlah kuadrat regresi B per A. Jadi RJK reg A per B per A sama dengan J reg B per A dibagi DB atau derajat bebas regresi B per A. Jadi 44,82 dibagi 1 hasilnya 44,82. Dan yang terakhir kita menentukan rata-rata jumlah kuadrat residu. Jadi RJK res sama dengan JK res dibagi dengan derajat bebas res atau derajat bebas residu. Sama dengan JK res itu 19,18 dan untuk derajat bebas residu itu N kurang 2. Jadi sama dengan 19,18 dibagi 10 kurang 2. Ya 19,18 bagi 8 hasilnya 2,40. Ini JK res memperoleh nilai 2,40. Setelah kita memperoleh data-data ini, kita langsung saja kita mencari F hitung. Untuk F hitung rumusnya yaitu RJK reg B per A dibagi RJK res. Jadi tadi kita sudah ketahui RJK reg B per A itu 44,82 sedangkan RJK res yaitu 2,40. Jadi tinggal kita hitung 44,82 dibagi 2,40 hasilnya 18,68. Jadi itu untuk nilai F hitung. Selanjutnya kita menentukan F tabel. Jadi F tabel itu menentukannya yaitu alfa dB B per A per dB res. Jadi alfa kita sudah tentukan yaitu 0,05 dan dB per B per A itu atau derajat bebas yaitu untuk B per A itu 1 dan dB residu itu 8. 1 dan 8 ini sudah diketahui dari data ini ya. Jadi 1 itu adalah pembilang, 8 itu adalah penyebut. Jadi langsung saja kita lihat di tabel untuk
F tabel untuk alfa 0,05. Untuk di kolom kita lihat pembilangnya yaitu 1, sedangkan untuk baris kita lihat untuk penyebutnya 8. Jadi hubungkan baris dan kolom, kita peroleh hasil F tabel yaitu 5,32. Jadi setelah kita menentukan ini baru kita bisa mengetahui apakah persamaan regresi itu signifikansi atau tidak. Jadi caranya kita ada kriteria. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Dan F hitung lebih kecil F tabel, H0 diterima. H0 itu tidak signifikan dan H1 itu signifikan. Jadi otomatis F hitung lebih besar F tabel itu H0 ditolak, otomatis H1 itu diterima. Dan sebaliknya ya. Dari data yang tadi kita hitung, diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 18,68 lebih besar 5,32. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Otomatis persamaan regresi tersebut signifikan. Ya, ini untuk jawaban nomor 2. Jadi untuk menguji signifikansi persamaan regresi, kalian harus memperoleh data-data ini. Lalu kita menghitung F hitung dan F tabel, baru kita bisa membandingkannya dan kita bisa tentukan apakah persamaan regresi tersebut signifikan atau tidak. Ngerti ya? Oke, kalau ngerti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita menguji linearitas garis regresi. Oke, jadi untuk menguji linearitas regresi ini kita gunakan rumus yang pertama. Kita tentukan jumlah kuadrat kesalahan atau error. Jadi rumusnya JKE sama dengan sigma Y K kuadrat kurang sigma YK dikuadratkan bagi NK. Ternyata ini hasilnya 7,17. 7,17 ini dapat dari mana? Perhatikan tabel di sini. Tadi kan nilai X dan Y sudah ditentukan. Lalu kita urutkan atau kita buat kelompok. Nilai X yang sama itu satu kelompok. Diikuti dengan Y. Jadi X ini disamakan. Jadi ini kelompok pertama yang nilainya X-nya 45 yang sama ada 2 data. Kelompok kedua itu 49 yang 1 data. Kelompok 3 itu X-nya yang 53 1 data. Yang kelompok 4 yang nilai 54 itu ada 3 data. Yang kelompok 5 itu ada 2 data. Dan kelompok 6 itu ada 1 data. Ya otomatis jumlah untuk semua kelompok ada 6. Sedangkan nilai Y ini tinggal kita sesuaikan atau sesuaikan dengan nilai X ya. Sehingga untuk memperoleh nilai JKE kita hitung sesuai rumus pada per kelompok. Contoh di kelompok pertama untuk 45. Di sini kita pakai jumlah sigma Y. Jadi sigma Y K kuadrat. Jadi Y masing-masing untuk dua data ini dikuadratkan baru dijumlahkan. Jadi 53 kuadrat tambah 53 kuadrat dikurang sigma YK dikuadratkan. Jadi data pertama Y ditambah dengan data yang kedua baru dikuadratkan. Hasil dari itu baru dibagi dengan 2. 2 inilah NK. NK inilah jumlah kelompok. Dari kelompok ini ada 2 data. Oke, mengerti ya? Saya ulangi. Jadi, dirumuskan untuk jika E sama dengan sigma YK kuadrat kurang sigma YK dikuadratkan dibagi NK. Jadi, pada kelompok 1 untuk nilai X yang 45 ini, nilai Y-nya adalah data pertama 53 dan data kedua 53. Jadi, sigma YK kuadrat itu adalah 53 kuadrat ditambah 53 kuadrat ya. Setelah itu dikurang sigma YK dikuadratkan. Jadi dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Jadi data pertama dan data kedua dijumlahkan itu 53 tambah 53 hasilnya
106 dikuadratkan, baru dibagi dengan 2. 2 ini dapat dari mana? Yaitu adalah jumlah data, yaitu Y-nya ada berapa data dalam kelompok ini, yaitu 2. Setelah itu kita hitung sudah, nilai ini dikuadratkan, dijumlahkan, ini dijumlahkan baru dikuadratkan, dibagi 2, hasilnya 0. Untuk mengerti ya, untuk kelompok 2 dan 3 ini saya tidak hitung, karena nanti hasilnya juga akan dapat nilai 0, karena hanya satu data. Oke, untuk kelompok 4, kalian lihat di sini, untuk data pertama yang itu nilai Y 55, data kedua 57, dan ketiga 57. Otomatis 55 kuadrat tambah 57 kuadrat tambah 57 kuadrat dikurang 55 tambah 57 tambah 57, lalu dikuadratkan dibagi 3. Ngerti ya? Jadi 3 ini adalah jumlah data pada kelompok 4 ini. Dan hasilnya 2,67. Sama untuk kelompok 5 ini, tinggal 57 kuadrat tambah 60 kuadrat dikurang 57 tambah 60 dikuadratkan bagi 2, hasilnya 4,5. Sedangkan kelompok 6 saya tidak hitung karena nanti akan datanya 0. Setelah itu kita jumlahkan semua, ternyata hasilnya 7,17. Mengerti ya? Untuk memperoleh nilai JKE. Jadi jumlah kuadrat kesalahan error yaitu 7,17. Setelah itu kita mencari, yang kedua kita mencari jumlah kuadrat tuna cocok. Itu singkat JKTC. JKTC sama dengan jika res kurang jika S. Tadi jika res pada perhitungan sebelumnya yaitu 19,18 dikurang JKE itu 7,17, hasilnya 12,01. Yang ketiga kita mencari jumlah rata-rata kuadrat tuna cocok. Jadi RJKTC sama dengan JKTC dibagi derajat bebas TC. Jadi JKTC bagi K kurang 2. K ini adalah jumlah kelompok pada jumlah kuadrat kesalahan tadi. Jadi tadi jumlah kelompoknya ada 6. Sehingga 12,01 bagi 6 kurang 2. Hasilnya 12,01 dibagi 4, hasilnya 3,00 dan sebagainya. Saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita mencari jumlah rata-rata kuadrat kesalahan atau error, yaitu RJKE sama dengan JKE dibagi DBE atau derajat bebas error, sama dengan JKE per N kurang K. N ini adalah jumlah sampel, yaitu ada 10 sampel dikurang dengan K, itu kelompoknya ada 6 tadi, sehingga hasilnya 7,17 dibagi 10 kurang 6. Jadi 7,17 bagi 4 hasilnya 1,79. Jadi sampai sini mengerti ya? Oke. Kalau mengerti kita lanjut, kita menentukan F hitung. F hitung itu rumusnya RJKTC dibagi dengan RJKE. Sehingga tadi sudah diketahui RJKTC-nya 3,00 dan RJKE hasilnya 1,79. Jadi tinggal saja 3,00 dibagi 1,79 hasilnya adalah 1,68. Itu adalah nilai F hitung ya. Setelah kita mencari F hitung, kita menentukan F tabel. F tabel itu rumusnya alfa sama dengan derajat bebas tuna cocok dibagi dengan derajat bebas error. Jadi tadi derajat bebas untuk TC yaitu 4. Kita lihat di perhitungan ini ya. Dan untuk derajat bebas yang E yaitu 4 juga. Sehingga 0,05 4 per 4. 4 adalah pembilang, yang di bawahnya 4 adalah penyebut. Langsung saja kita lihat di F tabel. Untuk alfanya 0,05. Kita lihat di kolomnya itu ada yang 4 dan di barisnya yang 4. Setelah itu kita hubungkan, diperoleh nilai 6,39. Ngerti ya?
Setelah kita mencari F hitung dan F tabel, kita langsung mencari atau membandingkan apakah garis regresi ini linear atau tidak. Dengan cara kita buat kriterianya. Jika F hitung lebih besar F tabel, H0 ditolak. F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. H0 itu garis regresinya linear dan H1 garis regresinya tidak linear. Sehingga tadi sesuai perhitungan kita, F hitung itu lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,68 lebih kecil 6,39. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Otomatis garis regresinya linier. Mengerti ya? Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 3 pada soal yang tadi. Jadi mengerti ya? Oke. Kalau mengerti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita menguji signifikansi korelasi. Dalam korelasi, kita sudah ketahui bahwa rumusnya R sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di mana keterangannya R adalah koefisien korelasi antara X dan Y, N adalah jumlah sampel, sigma X ya jumlah total data XY, sigma X adalah jumlah data untuk X, dan sigma Y adalah jumlah data untuk Y. Oke, tadi pada tabel sebelumnya sudah kita tentukan nilai N, sigma XY, sigma X, sigma Y, dan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, R sama dengan 10 kali 29.203 dikurang 520 kali 560 dibagi akar 10 kali 27.194 dikurang 520 kuadrat dikali dengan 10 kali 31.424 dikurang 560 kuadrat. Jadi langsung dikali bagi kurang dan sebagainya. Hasilnya nilai R yaitu 0,84. Ngerti ya? Setelah itu, kita tentukan T hitung. T hitungnya rumusnya R kali akar N kuadrat, maaf, R kali akar N kurang 2, dibagi dengan 1, dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat. Saya ulangi, T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2, dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat. Jadi tadi R kita sudah ketahui 0,84, jadi 0,84 dikali akar N yaitu datanya 10, jadi 10 kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang 0,84 dikuadratkan. Jadi T hitung sama dengan 2,38 dibagi 0,54 dan hasilnya 4,41. Setelah kita cari T hitung, kita tentukan T tabel. T tabel itu rumusnya N kurang 2 alfa. Jadi N tadi datanya adalah 10, jadi 10 dikurang 2, 0,05, jadi 10 kurang 2 adalah 8, jadi 8 dengan alfa 0,05. Langsung saja kita langsung lihat di T tabel untuk alfa untuk uji dua pihak tutorial test yang 0,05. Kita lihat di kolom yaitu 0,05, sedang di baris itu kita lihat angka 8, lalu kita hubungkan dan diperoleh hasil nilai T tabel yaitu 2,306. Mengerti ya cara membaca tabel? Jadi setelah kita mencari T hitung dan T tabel, langsung kita membandingkan kedua tersebut untuk menguji apakah terjadi korelasi yang signifikan atau tidak, atau ada hubungan atau tidak pada data yang tadi. Ada kriterianya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan yang kedua, T hitung lebih kecil T tabel, H0 diterima. Yang dimana H0 itu tidak signifikan, H1 itu signifikan. Dari data tadi, kita peroleh T hitung lebih besar T tabel, yaitu 4,41 lebih besar dari 2,306. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Otomatis signifikan atau terdapat
korelasi kedua tes tersebut. Jadi itu jawaban nomor 4 pada soal yang tadi. Mengerti ya? Oke. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan linear antara minat belajar atau X terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Jadi mengerti ya cara menentukan atau menguji regresi sederhana. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video ini sangat membantu kalian dalam memproses atau mengerjakan soal-soal materi statistik. Ingat, tekan tombol subscribe untuk kalian bisa mendapatkan video-video selanjutnya atau materi selanjutnya untuk kalian bisa pahami. Terima kasih.